Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya jikalau cabai Anda terkena hama seperti ini. Cara identifikasinya, kira-kira ini hama apa? Lalu cara untuk penjagaannya, sekaligus cara untuk pemberantasannya. Oke, ikuti tutorialnya. Jangan skip-skip. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari cara pencegahannya, obat apa yang dipakai, lalu pemberantasannya seperti apa. Ayo kita langsung ke videonya. Nah, kalau gejalanya seperti ini, menurut saya ini adalah hama thrips. Penyebabnya adalah kutu-kutuan. Beda halnya dengan yang ini teman-teman. Kalau ini adalah kelebihan pemakaian obat sehingga menyebabkan gugurnya daun. Kalau kelebihan pemakaian obat, maka gugur daun bagian bawah, tumbuhnya menjulang ke atas, daunnya kurang di bagian bawah. Akhirnya tanamannya tidak terlalu melebar karena memang gugur bagian daun bawah. Bahkan di bagian atas kalau sudah kelebihan, bagian atas pun gugur. Setiap pagi pasti ada daun yang jatuh. Nah, jikalau Bapak dan Ibu mengalami hal yang seperti itu, gugur daun dan kelihatannya seperti di video ini, maka Bapak dan Ibu saya anjurkan untuk mengurangi pemakaian pestisida kimia. Pemakaian itu hendaknya paling cepat itu seminggu sekali. Bahkan kalau tidak ada gejala, jangan dipakai pestisida kimia. Kalau tidak punya gejala, apalagi tujuan Bapak dan Ibu hanya untuk mencegah, itu bukan jalan keluar, bukan solusi satu-satunya untuk menyemprotkan bahan-bahan kimia ke tanaman cabai Anda. Masih bisa dengan memakai perangkap. Saya tidak sempat saya buat videonya, membuat perangkap kutu-kutuan di bagian tepi kebun kita. Bagian tepi ya, bukan di bagian tengah. Itu dibuat dari botol aqua, lalu dipotong. Nanti saya akan buat kembali videonya untuk tanaman cabai ya. Nah, itu untuk semacam perangkap terhadap kutu-kutu tanaman cabai. Lalu Anda pasang di bagian pinggiran cabai, pinggiran lahan maksudnya, di tepi lahan. Itu Anda kelilingi dengan perangkapnya, maka hama tidak akan masuk ke bagian tengah lahan Anda, bagian perkebunan Anda, tetapi akan mampir atau akan tersinggah di perangkap ini. Nanti videonya saya akan buat. Nah, kembali kepada pembahasan yang tadi. Untuk sementara saya mulai dari cara pencegahannya. Cara pencegahan, jikalau Anda pernah menanam di lokasi lahan itu, lalu Anda pernah terserang dengan hama thrips sebagaimana video yang tadi di awal, maka langkah untuk pencegahannya adalah dengan menyemprotkan pestisida nabati. Ingat, pestisida nabati bukan pestisida kimia, bukan obat-obat kimia Pak ya. Nah, cara untuk membuatnya dari bahan-bahan nabati juga, dari bahan-bahan tanaman. Bahan-bahannya yaitu pertama sirsak 10 lembar. Ini langkah yang kecil ya, volume yang kecil saja. Nanti kalau kebutuhan Bapak dan Ibu lebih besar, maka dipakai untuk lebih banyak lagi. Nah, ini untuk yang volume kecil, contoh saja sirsak 10 lembar, bawang putih 2 siung, lalu lengkuas
1 umbi saja. Nah, Anda rendam semalaman, lalu Anda blender, lalu disaring sebelum diaplikasikan, sebelum dipakai. Nah, tujuannya kenapa disaring? Untuk mencegah nozzle daripada penyemprot itu tersumbat. Nah, ini harus Anda saring sebaik mungkin supaya nozzle penyemprot tidak tersumbat. Jikalau dalam tahap pencegahan tanaman cabai Anda masih juga terserang dengan hama thrips, maka langkah selanjutnya adalah untuk menyemprotkan obat kimia. Untuk obat kimia, saya merekomendasikan obat yang saya lingkari dengan warna merah ini, namanya Kenon. Ikuti petunjuknya, jangan sampai berlebihan. Ingat, jikalau ada tanda gejala daripada thrips baru dilakukan penyemprotan. Jikalau tidak punya gejala, maka jangan lakukan penyemprotan. Anda berharap untuk pencegahan, bukan seperti itu caranya. Caranya adalah seperti yang saya utarakan tadi di awal video. Lalu Anda membeli obat-obatan di toko pertanian, hendaknya Anda konfirmasi dulu ke petugas pertanian, tapi khusus hama dan penyakit ya. Nah, itu ada petugasnya. Karena kalau Anda mengharapkan rekomendasi atau petunjuk daripada toko-toko obat pertanian, bukan saya melarang, tetapi sering ada kekeliruan. Jikalau Anda sudah merasa bahwa yakin obat itu adalah obat yang direkomendasikan oleh petugas pertanian, atau barangkali Anda berpengalaman memakai obat seperti video ini juga bisa dipakai untuk hama thrips. Hendaknya kita bijak dalam memakai obat. Jikalau kelebihan memakai obat akan gugur daun seperti di video ini. Nah, hendaknya untuk pemakaian obat, sebagaimana saya sampaikan tadi, paling cepat waktunya itu seminggu sekali. Dan Anda pastikan bahwa ada hama yang mau lengket di daun, maka baru Anda lakukan penyemprotan. Untuk pengamatan hama itu biasanya pada pagi dan sore hari. Mungkin demikian dulu tutorial kali ini. Jika masih ada kendala, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda tonton video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya itu di playlist. Jadi playlist itu adalah kelompok daripada video. Kalau membahas tentang tanaman tahunan, itu tanaman tahunan tok yang dibahas. Atau buah-buahan, itu juga hanya buah-buahan tok yang dibahas. Kalau tanaman hortikultura dan sayur-sayuran seperti cabai, maka itu hanya tanaman hortikultura tok yang dibahas. Oke, jikalau Anda senang dengan video ini, jangan lupa, jangan segan-segan Anda untuk menekan tombol subscribe. Karena kalau Anda tidak tekan tombol subscribe, maka video-video selanjutnya akan hilang di layar beranda Anda. Yang jadi persoalan adalah, jikalau Anda mencari video selanjutnya, maka Anda tidak akan ketemu. Bahkan Anda menonton video ini kembali, Anda tidak akan ketemukan. Nah, tombol subscribe itu gratis teman-teman. Silakan tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya Anda tidak melewatkan video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri dan bye-bye.